Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwani fillah, para sahabat-sahabatku seperjuangan di masa kecil, di mana kita pada waktu itu sama-sama duduk satu kelas di salah satu sekolah di kota Mekah, yaitu Madrasah Salatiyah. Dalam kesempatan ini saya mencoba membuat video atau ingin menyampaikan kesan-kesan atau ingatan, dan insya Allah saya akan menyapa satu persatu sahabat yang saya ingat, dan mudah-mudahan nanti berikutnya akan dilanjutkan lagi. Dan saya berharap persahabatan kita ini, apa yang disebut dengan persahabatan fillah karena Allah, mahabbatullah, ya kita bersahabat benar-benar karena Allah SWT. Dan hal ini bisa dibuktikan di mana setelah 40 tahun berlalu sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz Muhammad Hasbi, dan alhamdulillah sampai saat ini walaupun kita lama tidak pernah berjumpa ya, hanya beberapa orang yang kita sempat bersilaturahim, tapi alhamdulillah ketika adanya grup Salatiyah, rasanya kita itu benar-benar masih bersahabat gitu ya. Ada perasaan rindu, kangen dan sebagainya. Yang terakhir saya ketemu dengan Ustadz Mahliani di Madinah Al Munawwarah, waktu itu di Hotel Al Haram ya. Sempat waktu itu kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita ya apa segala macam itu. Tapi dalam pertemuan dengan Ustadz Mahliani ya seakan-akan kita baru bertemu beberapa hari yang lalu. Jadi muncul gitu ya persahabatan yang hangat ya. Ini ya tentunya sebagai tanda bahwa persahabatan saya atau kita dengan Ustadz Mahliani ini ya persahabatan insyaallah mahabbati fillah ya. Dan dari situ juga tercetus dibuatnya grup WhatsApp ya Salatiyah. Dan memang saya dengan Ustadz Mahliani ini dulu di samping pernah masih tanggaan di kota Mekah, pun juga pernah bersama-sama sekolah di Salatiyah, pun juga beberapa kali ketemu di Mesir ya pada saat itu, dan alhamdulillah juga beberapa kali juga bertemu di Mekah ya. Yang terakhir sekali saya ketemu beliau adalah ketika kita berada di restoran di Hotel Al Haram Madinah Munawwarah. Dan jazakumullah khair, semoga Ustadz Mahliani selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin menyapa Ustadz Juhdi ya. Ustadz Juhdi ini juga teman seperjuangan, dulu sama-sama di Salatiyah, tapi mempunyai dasar mungkin sama ya. Dulu sekolah, beliau tuh setahu saya dulu sekolah umum ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab atau mempelajari ilmu saraf itu sama-sama waktu itu baru belajar di Mekah. Jadi saya ingat banget dulu ketika mempelajari ilmu saraf itu sambil ketawa-ketawa. Kalau orang bicara daraba, dia dalabu seperti itu ya. Dan saya juga masih ingat dulu Juhdi ya pernah sakit ya, akibat dia dulu ya seperti membela saya lah waktu saya dulu mau berantem dengan orang Yaman ya di sekolah Salatiyah. Dan saya ingat banget di samping juga saya dengan Ustadz Juhdi ini masih ada hubungan keluarga, dan beliau juga waktu di Banjarmasin itu selalu mengunjungi orang tua saya di Pasar Pandu. Dan alhamdulillah setahu saya Juhdi ini memang dari dulu ya dia ahli dalam Al-Quran, dan suaranya juga Masya Allah tabarakallah. Cuman saya pernah dulu dengar cerita beliau, katanya ada orang Pakistan mau merekam, setelah merekam suaranya tahu-tahu nggak dibayarkan. Itu hanya ya kesan lucu saja. Saya juga dulu pernah ingat waktu malam-malam belajar dulu tuh kalau mau ujian ya, kita biasanya kan muzakarah di Masjidil Haram.
Nah waktu duduk dulu sekitar Ka'bah itu dulu ada bau wangi yang luar biasa menghampiri kita. Pada waktu itu saya masih ingat, kalau nggak salah dulu ada Fadlan, kemudian Ustadz Juhdi, kalau nggak salah juga dulu almarhum Ustadz Sami waktu itu sama-sama waktu itu. Hal ini pernah saya temukan juga ketika saya berziarah ke makam Abdullah Ibn Rawahah ya di Yordania. Itu juga luar biasa, hampir sama wanginya itu ketika saya habis ziarah terus masuk ke dalam bis yang jarak atau sekitar 100 meter, itu di dalam bis itu berubah gitu ya, bau wangi gitu ya, subhanallah. Dan Ustadz Yudi setahu saya beliau mempunyai pesantren Al-Quran di kota Martapura, Kalimantan Selatan, dan secara komunikasi alhamdulillah saya cukup lancar dengan beliau, dan kita tentunya juga saling mendoakan, amin ya rabbal alamin. Ustadz Ahmad Yani ini yang dulu juga rekanan di sama-sama di Salatiyah ya. Waktu itu ya kita juga sama-sama meninggalkan Salatiyah pada waktu itu, kalau tidak salah sekitar tahun 84, di mana kita sama-sama nggak punya igamah. Jadi kita dilarang untuk sekolah dan akhirnya kita harus keluar, dan beliau pada waktu itu mengambil jalur yaitu ke Mesir, dan alhamdulillah kita juga sama-sama kuliah di Mesir. Beliau berada di Jakarta dan juga sebagai pengusaha, alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan selalu banyak rezeki beliau, lancar dan usahanya. Dan saya walaupun jarang bertemu dengan Ahmad Yani, tapi ya secara komunikasi kita sering berkonsultasi lah, nama juga hampir sama pekerjaannya dengan beliau. Dan alhamdulillah beliau sehat walafiat, dan mungkin beberapa bulan yang lalu ya saya pernah bersilaturahim ke rumah beliau, bertemu keluarganya, dan alhamdulillah makan-makan di rumahnya. Alhamdulillah kita mudah-mudahan selalu dalam din Allah SWT. Kemudian Ustadz Muhammad Hasbi, ini pengusaha besar ya. Ya alhamdulillah kita doakan semoga beliau selalu dan sukses. Yang salah satu beliau punya cita-cita ingin mendirikan sekolah Salatiyah Indonesia. Ini hal yang luar biasa, kita doakan mudah-mudahan sukses. Ya memang beliau ini mengarah kepada bisnis besar sekali. Tapi beberapa bulan yang lalu saya pernah berkunjung atau ya silaturahim di kantor beliau di gedung 165. Ada hal yang saya kaget-kaget mendengar cerita beliau itu, dimana katanya namanya dengan disebut dengan yang namanya perjalanan hidup ya, namanya seorang pengusaha, turun naik turun ya, kadang-kadang ya begitulah seperti itu ya. Dan kemudian juga beliau ini ya, sebagai saya katakan ya pengusaha yang cukup besar sekali dengan jumlah ya nilainya itu ya di atas ratusan miliar. Tapi hal yang saya pernah kaget ketika beliau ceritakan bahwa beliau pernah ketika pada situasi yang sangat terpuruk datang, atau pada posisi saat itu ada orang yang ingin meminta beliau untuk masuk Kristen. Wah itu ceritanya panjang dan sangat menyedihkan sekali. Saya bahkan mengusulkan beliau untuk membuat sebuah buku ya gitu. Kemudian saya menyapa Ustadz Yunani ya, atau Abu Bakar, ini juga sahabat dekat ya dulu, ya cukup bertemanan lah. Memang saya waktu di Salatiyah itu kadang-kadang bukan pilih-pilih kawan, ada hal yang sebenarnya mungkin baru saya ungkapkan. Dulu kan seperti Fahro itu kan umurnya kecil, Muhyi ya juga kecil ya, kemudian teman-teman yang lain itu kan mereka masih muda ya, artinya beda waktu itu kan aku baru masuk sekolah itu umur sekitar 15 tahun, itu terima di kelas 3. Jadi kalau bahasa itu minder lah seperti itu ya. Jadi